jangan memulai karir dengan batu bata kebohongan. Saya jadi juga bukan karena dukungan para oligarki misalnya. Iya, iya. Ada atau tidak ada kekuasaan bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Jumpa lagi di podcast Rahim Muriani Channel. Hari ini saya bersama tamu yang luar biasa. Tamu yang berlatar belakang aktivis, akademisi, kemudian birokrat yang hari-hari ini berhijrah ke politik, menjadi politisi yang tentu beliau ini tidak asing di Maluku Utara. Dia adalah Abang Hasbi Yusuf, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia periode 2024-2029. Assalamualaikum Bang Hasbi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang di podcast Rahim Muriani Channel. Untuk memulai diskusi kita hari ini, saya ingin Bang Hasbi bisa ceritakan sedikit tentang kelahiran, lalu pendidikannya, pengalaman akademik, pengalaman organisasi, pengalaman birokrasi, yang kami tahu Bang Hasbi ini mulai dari nol, bergelut di dunia organisasi ekstra kampus yang kita kenal dengan Himpunan Mahasiswa Islam, pernah menjadi ketua HMI cabang Ternate. Lalu dalam keseharian Bang Hasbi ini peka sekali terhadap masalah-masalah sosial kemanusiaan dan masalah-masalah masyarakat yang ada di Maluku Utara. Silakan. Secara pribadi saya lahir dan dibesarkan dari keluarga yang sederhana. Di tahun 75 di Moti, ya, dari orang tua dan dari mama dan papa yang menurut saya sangat sederhana. Dan kemudian menghabiskan waktu pendidikan SMP sampai SMA di Tidore di kampung mama, dan kuliah di Unhair. Perjalanan hidup yang menurut saya adalah luar biasa. Ya. Kemudian di kampus memulai membina hidup dengan aktif di organisasi, ya, sebagai ketua senat, terus ekonomi, kemudian tentu 98, ya. Tahun 98. 97-98. Jadi persis saat reformasi gitu. Lalu kemudian di ekstra kampus pernah menjadi ketua HMI cabang Ternate. Lalu aktif di Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid. Berarti waktu di HMI cabang Ternate itu sekretariatnya masih di sekolah Cina situ ya, Bang? Masih sekolah Cina, ya. Masih di sekolah Cina. Kemudian di sosial ekstra lain sebagai mantan ketua KNPI Kota Ternate. Oh, pernah menjadi ketua ya, KNPI juga. Itu KNPI pertama waktu Ternate, pimpinan waktu pasca pembentukan provinsi kan. Berarti ketua KNPI provinsi waktu itu Pak Malik Ibrahim. Malik Ibrahim, ya. Kemudian saya aktif di banyak lembaga keagamaan. Saya mendapat informasi Bang Hasbi ini juga pernah di BKM Masjid Al-Munawwarah Ternate. Sampai hari ini masih di pengurus BKM masih aktif. Al-Munawwarah. Saya juga ketua Badan Komunikasi Badan Kita Masjid di Kampung Makassar, di ketua BKM Syed Rahman. Jadi ya kesadaran hidup dengan masjid, ya, ngurusin masjid itu bagian dari luar biasa, dari upaya kita untuk membangun karakter umat. Dan kemudian selain itu juga saya aktif di kemanusiaan. Puluhan tahun saya berkecimpung di kemanusiaan, Pak Imo. Itu saya fokus di soal kebencanaan. Oke, baik Bang Hasbi, kita masih lanjut sedikit kaitan dengan beberapa isu yang ingin sekali saya
tanyakan kepada Bang Hasbi untuk dapat penjelasan atas upaya yang telah dilakukan terhadap pendidikan, kesehatan, kemudian budaya, masalah-masalah sosial, dan masalah eksploitasi sumber daya alam di Maluku Utara yang cenderung tidak berpihak kepada masyarakat Maluku Utara. Silakan Bang Hasbi. Iya, pertama memang hal yang paling tersulit yang harus kita, terutama saya, ya, emban adalah bagaimana agar saya terutama, menunaikan mandat politik yang maha besar ini. Ya. Pertama, menjadi anggota DPD atau anggota parlemen di tingkat nasional itu bukan satu hal yang mudah. Ya. Benar. Kenapa tidak mudah? Karena memang harapan masyarakat di pundak kita cukup besar. Saat yang sama kita akan terus berjibaku dengan semua kepentingan di Republik ini. Benar. Bahwa kita kan harus ingat bahwa di parlemen itu terdiri dari semua provinsi. Benar. Semua orang merebutkan sumber daya yang sama, karena itu memang kita butuh trik, kita butuh lobby, kita butuh semua kekuatan, power yang kita miliki untuk bisa menggolkan kepentingan daerah. Tentu untuk mendorong kepentingan itu kita butuh kolaborasi, ya, kolaborasi antar semua pihak. Nah, saya merasa agak sedikit beruntung. Pertama, saya ada di sini di saat yang sama. Kawan-kawan yang nasional adalah sahabat yang dulu bersama-sama berjuang, seperti kita berapa menteri itu kawan lama, karena itu bahkan kayak Bahlil, Ketua Golkar, itu sahabat yang bisa kita komunikasikan setiap saat kepentingan Maluku Utara. Belum juga ada teman-teman yang misalnya Bang Fahri, yang Bang Faldlijon yang dulu sangat membela saya ketika saya tersangka, ketika saya memproses secara hukum misalnya. Nah, orang-orang ini kan sekarang udah jadi ada di menteri. Kemudian cuma si angkatan di HMI seperti Menteri Kependudukan. Kami waktu kongres sama-sama. Ya, Bang Wihaji. Jadi networking itu yang coba saya manfaatkan untuk kepentingan sana. Yang berikut lagi memang untuk Maluku Utara, saya terus akan berteriak untuk kepentingan Maluku Utara soal disparitas daerah yang begitu jauh. Betul. Kita butuh semacam sebuah kebijakan yang sifatnya memang memberikan alokasi dan distribusi yang khusus kepada daerah-daerah timur, khususnya Maluku Utara. Di pendidikan misalnya, kita masih cukup melihat dengan nyata ada disparitas itu, ada kesenjangan yang luar biasa antara pendidikan di wilayah barat dan wilayah timur. Ya. Betul. Nah, karena itu kita akan mendorong saya perbaikan sekolah, kemudian juga peningkatan juga kualitas guru dan seterusnya. Nah, kita juga mendorong agar skema kebijakan yang berpihak pada kepentingan pendidikan di sana. Begitu juga perguruan tinggi. Ya. Beberapa waktu lalu kami juga menampingi Menteri Pendidikan Tinggi untuk meresmikan gedung serbaguna Universitas Hairun Ternate. Ya. Dan kami juga mendorong misalnya beasiswa, baik di tingkat KIP, PIP maupun beasiswa dosen misalnya. Ya, kita juga akan tetap dorong. Kebetulan kami juga di Komite Pendidikan, Pak Imo, jadi koordinasi kami dengan komite yang membidangi pendidikan. Ya, komite membidangi Kementerian Pendidikan Tinggi maupun menengah, oleh Kementerian Kebudayaan dan seterusnya. Di sektor tambang misalnya, minggu kemarin kami dengan Menteri Tenaga Kerja, dan insya Allah saya sudah mengundang Menteri Tenaga Kerja dan Wamennya untuk berkunjung ke Maluku Utara untuk melihat langsung tentang operasi tambang di sana, khususnya soal keselamatan tenaga kerja. Ya. Itu kan sudah masukan, dan saya sudah kasih masukan kepada kementerian untuk segera melakukan langkah-langkah untuk perlindungan terhadap para pekerja. Nah, hal lain misalnya soal UMR yang kita kira juga harus diperhatikan. UMR sama UMP ya? Iya, itu UMR sama UMP ya kan, itu kan. Nah, di Maluku Utara sendiri misalnya belum Dewan Pengupahan cuma hanya ada 2 daerah, ya, Halteng sama Ternate. Ya. Nah, padahal syarat penetapan UMP itu harus ada Dewan Pengupahan. Dewan Pengupahan. Jadi hanya di Maluku Utara hanya Dewan Pengupahan Provinsi, Ternate dan Halteng. Ya. Yang lain belum. Nah, saya kira kami dorong ini agar secepatnya sehingga upaya penetapan UMP maupun UMR itu dia memiliki pijakan terhadap hak-hak masyarakat, terutama pekerja. Di sektor kesehatan juga begitu. Saya juga mitra dengan Menteri Kesehatan dan beberapa kali NDP dan rapat kerja sudah kami sampaikan program-program di sana. Kementerian Kebudayaan juga. Gitu. Ya. Jadi
insya Allah apa yang selama ini saya ributkan, terus akan saya jaga konsistensi itu untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Memang perspektif kami, kita ya, dengan teman-teman, itu kan harapan masyarakatnya kan tinggi sekali. Tinggi. Nah, kalau boleh, Ada ekspektasi ya. ya kalau dari boleh masyarakat diusulkan terhadap- sekarang ya besok deh. Besok ya, harus. kan. Padahal dalam perumusan kebijakan nasional, Ya. memang kan itu kan bukan waktu yang pendek. Benar Nah, ya. Kita harus mempengaruhi arah kebijakan nasional itu kan butuh power, Iya. butuh waktu, butuh lobby. Karena saya bilang tadi itu 38 provinsi memiliki kepentingan yang sama Ya. untuk membawa sumber daya itu ke daerah masing-masing. Nah, disitulah menurut saya kolaborasi. Jadi bukan hanya DPD, ada kawan kita di DPR, Di misalnya, DPR. Ya. juga harus membangun kementerian. Kita menjaga sama-sama kementerian, terus kemudian di kepresidenan tetap kita jaga. Hubungan antara partai juga kita tetap harus jaga. Benar. Karena semua keputusan di level nasional itu kan dia memiliki resonansi yang cukup kuat sepanjang kita berkolaborasi. Kolaborasi. Nah, di level daerah juga begitu. Nah, saya berharap gubernur dan semua kepala daerah, kabupaten kota itu juga kompak ya, sehingga kita bersama-sama untuk perjuangkan kepentingan Maluku Utara. Satu hal yang saya merasa sedikit tertantang adalah mungkin ya kendala adalah di daerah kadang-kadang koordinasi itu lemah. Ya. Sehingga kita ini mau dorong satu program, satu isu misalnya, harusnya menurut saya adalah kolaborasi bersama itu. Pemda minta apa, daerah minta apa, ya kita sama-sama sehingga kita bagi tugas kira-kira begitu. Betul. Nah, selama ini di Maluku Utara kita belum ada itu, belum ada semacam satu forum khusus ya. Karena itu di sini kami sudah mengusulkan agar terus memperkuat semacam kaukus parlemen. Kaukus. Sehingga DPR, DPD tetap kita satu. Yang kedua, kita harus setiap saat semacam ada special meeting misalnya untuk Maluku Utara misalnya, yaitu yang tadi dari anggota DPR sama kepala daerah misalnya. Betul. Atau DPR kabupaten kota dan provinsi misalnya. Benar. Sehingga kita sama-sama mendorong ini menjadi gelombang besar yang muaranya adalah untuk kepentingan provinsi Maluku Utara. Ya, ini selama ini yang saya kira belum dimaksimalkan. Kalau kita punya potensi besar. Benar. Provinsi ini provinsi yang memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Ya. Kita punya kekayaan itu memberikan kontribusi buat Indonesia juga luar biasa. Ya. Tetapi kita belum memiliki semacam saluran yang mampu mentransmisikan kepemilikan sumber daya alam ini menjadi sebuah kekuatan ekonomi yang menggetarkan, misalnya soal kesejahteraan masyarakat. Itu yang saya kira tugas kita adalah mentransmisikan ini menjadi kesejahteraan. Oke, baik Bang Hasbi, sedikit telah memberikan informasi lalu respon yang luar biasa ya. Di mana Bang Hasbi ini juga mendorong agar pendidikan di Maluku Utara itu bisa ditingkatkan. Salah satunya melalui pemberian beasiswa. Program Indonesia Pintar itu, PIP. Bahkan tadi Bang Hasbi bilang ada KIP juga. Yang ini diperuntukkan untuk anak-anak kita. Anak-anak SD, kemudian SMP, SMA, dan SMK. Beasiswa ini menjadi urusan pemerintah pusat. Betul. Karena itu Bang Hasbi itu juga mendapat semacam atensi dari Kementerian Pendidikan melalui Bang Hasbi untuk Maluku Utara. Iya. Mungkin bisa menjelaskan sedikit tentang teknis penyaluran beasiswa ini kepada anak-anak kita itu SD, kemudian SMP, SMA, SMK. Biar ini menjadi bahan informasi bagi masyarakat kita di sana untuk bisa menerima ini sebagai sebuah harapan melalui program ini. Iya. Silakan Bang. Iya, saya kira salah satu problem terbesar dari dunia pendidikan kita adalah banyak anak putus sekolah. Ya. Banyak anak tidak mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Ya. Dari SD dia ke SMP dia putus, dari SMP ke SMA juga terputus. Dan itu data kita menunjukkan hampir 50% ada losing di situ. Jadi
Orang yang dari SD ke SMP kurangnya begitu banyak, SMP ke SMA juga begitu, ke perguruan tinggi juga begitu. Apa problemnya setelah kita mengkaji, memang problemnya ada problem ekonomi orang tua. Orang tua yang tidak mampu lagi untuk membiayai. Nah, karena itu pilihannya cuma hanya mereka membantu orang tua untuk menghidupi keluarga dan seterusnya. Ini kan miris. Yeah. Di tengah sumber daya alam yang luar biasa, di tengah republik yang besar ini, merdeka cukup lama, tetapi kan masih banyak anak bangsa yang tidak mengenyam ya, janji kebangsaan. Salah satu janji kebangsaan yang harus kita ingat di dalam preambul Undang-Undang Dasar adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu komitmen republik ini melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu kan di preambul sudah memuat itu dengan jelas. Itu pesan kebangsaan, itu janji kebangsaan harus dipenuhi. Nah, ketika anak bangsa yang di Maluku Utara, di Papua, di Aceh atau dimanapun yang tidak menikmati pendidikan sebagaimana layaknya sebagai anak bangsa, maka bagi saya ini adalah pengkhianatan ya, kita sendiri terhadap anak bangsa sebagaimana janji kebangsaan yang sudah terukir dalam pesan konstitusi kita. Nah, oleh karena itu pemerintah berupaya untuk mendorong agar tidak lagi ada anak yang putus sekolah. Pemerintah memberikan program sekarang sebenarnya program 13 tahun wajib belajar. Jadi 1 tahun di PAUD, ya, 6 tahun di SD, ya kan, 3 tahun di SMP, ya, sama 3 tahun di SLTA. Nah, supaya apa? Tidak lagi putus sekolah. Nah, terkait dengan beasiswa itu ada yang sifatnya reguler yang diberikan kepada anak-anak yang tentu tidak mampu. Nah, tetapi karena beasiswa itu diserahkan di pemerintah kepada sekolah, kepada dinas pendidikan misalnya. Nah, mungkin tidak akan mengcover semua. Bersama dengan kementerian berupaya agar semacam sebuah kebijakan khusus. Karena yang lebih tahu daerah kami. Benar. Ya, bukan pusat gitu kan. Nah, karena itu ketika diberikan atensi 1.000 beasiswa untuk PP, kami lebih fokus kepada anak-anak yatim. Karena banyak sekali anak yatim yang tidak dapat beasiswa ya, karena data di sekolah, karena mungkin juga pokoknya ada problem di administrasi. Karena itu kami coba untuk dengan yang 1.000 ini kami bisa bantu anak-anak yang tidak tercover itu. Gitu. Kemudian di KIP juga di mahasiswa ada. Beasiswa KIP untuk mahasiswa? Ada, cuma kan memang terbatas. Karena itu saya akan fokus pada kampus-kampus yang hidup mandiri, ya, untuk mengurangi beban teman-teman di kampus-kampus swasta yang lain. Lalu untuk Kementerian Agama, kami kan juga bicara Kementerian Agama. Nah, kami juga mendorong agar pertama rehabilitasi madrasah, ya. Kemudian guru-guru madrasah juga harus ditingkatkan statusnya. Lalu yang terakhir juga ada beasiswa, tapi kan ini kami belum melaporkan informasi dari Kementerian Agama, tapi saya pasti bahwa Kementerian Agama sudah akan fokus untuk sama dengan Diknas, ya. Sama jadi dengan Kementerian Pendidikan. Nah, cuma kan sekolah ini kan dia ada 2 kan, di bawah satu di bawah Kementerian Agama, satu di bawah Kementerian Pendidikan Nasional. Nah, oleh karena itu 2 saluran ini tidak beda, semua sama aja. Cuma hanya karena urusannya yang berbeda. Ya, urusan karena kewenangannya yang berbeda. Kementerian yang berbeda-beda aja. Jadi karena itu saya kira kami tetap akan memperhatikan, mendorong semua sekolah tidak lagi ada diskriminasi sekolah swasta dan sekolah negeri, tidak lagi diskriminasi antara sekolah agama dan sekolah non agama. Ya, itu kan ini sudah kami sampaikan dalam semua rapat kerja dan surat kebijakan nasional bahwa tidak ada lagi kebijakan yang mengecilkan peran sekolah swasta dan sekolah negeri, atau beda kebijakan misalnya kepada sekolah negeri didorong lebih besar daripada sekolah swasta. Tidak boleh lagi, karena saya bilang tadi di preambul Undang-Undang Dasar itu hanya menyebutkan bahwa tugas bangsa kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu semua orang yang bangun sekolah, yang menghidupkan sekolahnya, itu adalah anak-anak yang juga ikut membangun republik ini dengan itu. Karena itu tidak boleh lagi. Karena sekolah negeri dibantu, sekolah swasta tidak boleh lagi. Begitu juga sekolah agama. Tidak boleh lagi karena ada sekolah ini agama, ini bukan. Jadi ini di anak dirikan misalnya, tidak bisa lagi. Karena bangsa ini bangsa
Indonesia ini bangsa yang mayoritas Muslim, karena itu saya kira wajar kita juga harus memberikan perhatian kepada pondok pesantren, kepada sekolah-sekolah madrasah, aliyah, sanawiyah dan seterusnya. Karena itu memang tanggung jawab kita semua. Saya tertarik sekali yang tadi disampaikan oleh Bang Hasbi tadi. Bahkan mungkin saya tidak tahu ya orang lain, tapi bagi saya secara pribadi yang selama ini saya ikuti di Maluku Utara, program-program yang tadi disampaikan oleh Bang Hasbi itu program pemerintah, eksekutif. Ya. Tetapi kemudian ada peran legislatif di situ. Iya, memang. Selama ini yang saya lihat. Misalnya anggota DPR RI misalnya, itu juga membawa kepentingan ini di daerah-daerah. Tetapi untuk DPD RI saya belum menemukan itu. Saya tidak bermaksud untuk membeda-bedakan itu. Tetapi di era periode 2024-2029, dalam hal ini Bang Hasbi ini punya kelebihan. Mungkin Allah menunjukkan jalan-jalannya dengan jaringan, dengan pertemanan, persahabatan yang begitu kuat dengan para pengambil kebijakan di Republik ini. Bang Hasbi bisa mendapatkan program itu untuk dibawa ke Maluku Utara. Ini luar biasa. Karena itu saya ingin menginformasikan kepada seluruh warga masyarakat Maluku Utara agar mari menjemput peluang ini. Karena ini terbatas, maka mari kita dahulukan kepada anak-anak kita yang orang tuanya kurang mampu. Mari kita dahulukan kepada anak-anak kita yang mungkin disabilitas dan sebagainya. Insya Allah kita doakan di hari-hari yang akan datang, beliau ini bisa melakukan satu upaya berkolaborasi, lobby dengan para petinggi yang ada di Republik ini untuk bisa mendapatkan yang lebih banyak dari hari ini. Nah, saya ingin menanyakan sedikit tentang kira-kira apa tantangan Bang Hasbi? Tantangan terbesar apa yang dialami oleh Bang Hasbi khususnya untuk Maluku Utara? Sehingga bagaimana rencana Bang Hasbi ini mengatasi hal-hal itu di periode ini? Tantangan yang saya maksudkan adalah soal tadi itu. Nah, kita tahu bahwa pemerintah itu telah diatur urusannya. Iya, betul. Pemerintah kabupaten kota itu urusannya apa? Provinsi itu urusannya apa? Pemerintah pusat itu urusannya apa? Betul. Nah, karena itu Bang Hasbi sebagai seorang senator yang hari ini berada di kancah politik nasional bisa membangun satu kolaborasi dan sinergitas dengan seluruh pemerintah kabupaten kota dalam rangka untuk kemajuan Maluku Utara yang lebih baik di waktu-waktu yang akan datang. Saya kira begini, tanggung jawab dan masa depan Maluku Utara itu adalah ada di pundak kita semua sebagai anak daerah. Saya dan Pak Imo dan semua kepala daerah, seluruh masyarakat, anggota DPR, kabupaten kota, provinsi dan kami, kita memiliki tanggung jawab yang setara, yang sama ya. Nah, kita kan tadi sudah disampaikan, kita sudah diatur ya, diatur otoritas, batasan kewenangannya dan seterusnya. Karena itu saya kira pada batas-batas itu kita menghormati, tetapi dalam upaya untuk berkolaborasi. Misalnya begini, tidak mungkinlah Kabupaten Halmahera Timur, Tengah, Sula dan Taliabu misalnya, atau Morotai akan membangun sendiri daerahnya. Ya kan? Dia juga butuh dana pusat, dia butuh juga dana provinsi. Betul. Ya? Betul. Dia juga berbasis pada dukungan masyarakat di tingkat lokal maupun di atasnya. Karena itu pada otoritas dan kewenangan yang sudah diatur itu, saya kira kita ingin ada semacam sebuah konsensus, ya, semacam satu yang menghubungkan kita semua, kesadaran kita semua bahwa tanggung jawab dan masa depan Maluku Utara itu adalah milik kita, ya, tanggung jawab kita semua nih. Nah, apalagi Pak Imo, saya dan teman-teman kan kita selama ini juga kan memperjuangkan pembentukan provinsi, saya kira. Kabupaten juga begitu, ya. Pemekaran kabupaten kan tanggung jawab kita semua. Ya. Nah, karena itu kita tidak akan mungkin mengabaikan tanggung jawab kesejarahan ini. Kesejarahan itu. Ya, karena itu saya pikir
tantangan yang saya hadapi, yang saya kira ini faktual, bukan hanya saya, hampir semua kita hadapi adalah adanya miskoordinasi antara semua level kepentingan di daerah. Antar kabupaten dan provinsi itu ada semacam celah, ada ruang yang tertaut antara masing-masing kepentingan. Gubernur juga menurut saya, dalam pembacaan saya, ini adalah ada diskriminatif misalnya. Ya, hanya menguntungkan 1-2 daerah tertentu misalnya. Itu keliru ya. Nah, karena itu saya kira tidak boleh ada pejabat publik, ada kita yang ada diskriminatif memandang satu daerah dan daerah yang lain. Kita tidak boleh melihat perbedaan itu dalam upaya untuk misalnya menjauhkan kita dari komitmen awal kita untuk membangun negeri. Nah, ke depan saya berharap begini. Saya bermimpi, tadi saya bilang, ada semacam satu forum khusus, semacam meeting khusus yang mempertemukan kita semua, ya, kepala daerah maupun anggota DPR dan seterusnya, untuk kira-kira menulis kira-kira apa masa depan yang kita tulis. Apa kira-kira Maluku Utara yang kita mau bangun. Nah, setelah itu ya udah, kalau begitu ini tanggung jawab DPD, ini tanggung jawab DPR, DPR pusat, ini DPR provinsi, ini DPR kabupaten kota, ini bupati, ini wali kota, ini gubernur. Kalau sudah level itu, kita sama-sama berjuang untuk kepentingan daerah, clear semua. Negeri ini akan makin lambat. Yang kedua, memang secara politik kita tidak bisa meninggalkan semacam ada gain secara politik. Tapi saya kira kita tidak butuh pencitraan. Bangun negeri harus ikhlas, harus betul-betul memang itu mulai dari hati bahwa ini untuk negeri dan untuk anak cucu kita. Kita semua akan meninggal, kita semua akan selesai. Ya, butuh aksi nyata ya. Kita butuh komitmen yang nyata lewat semacam sebuah implementasi komitmen itu di masyarakat. Masyarakat tuh jangan kita bodohi dengan nanti dari pemilu ke pemilu, tetapi nanti pemilu kita ini. Menurut saya, bagi saya pribadi, saya akan menunaikan amandat dan amanah ini sampai ujung. Dengan segala kemampuan yang saya miliki. Insyaallah, amin. Nanti akan masyarakat menilai. Nah, saya tidak butuh pencitraan, tidak butuh TikTok yang berlebihan, tidak butuh yang berlebihan lah saya kira. Saya kira Allah juga menyaksikan kita semua. Hanya kalau kita berbohong juga kan Allah menyaksikan. Ada satu istilah begini Bang Hasbi, kata dan perbuatan itu harus sama. Saya jangan seolah-olah dicitrakan merakyat, tetapi rakyat bertemu juga faktanya susah. Tidak mau ketemu juga. Begini, ada pejabat yang mencitrakan diri di TikTok, di mana itu merakyat, humanis, tetapi faktanya di lapangan dia jauh dari rakyat. Bukan cuma rakyat, kalau saya baca di media lokal Maluku Utara, itu para ASN sendiri di lingkungannya sendiri itu juga susah mau ketemu. Saya kira itu kan penyakit yang menurut saya patut diamputasi gitu kan. Nah, artinya kita ini karena rakyat kita jadi, karena rakyat kita ada di kursi ini, karena rakyat kita jadi gubernur, karena rakyat kita jadi bupati wali kota, karena rakyat kita jadi anggota MPR, anggota DPD. Nah, karena itu tidak boleh kita melakukan pengkhianatan terhadap rakyat. Tidak boleh kita membodoh-bodohi, tidak boleh juga kita meremehkan dan menistakan rakyat. Nah, jangan kita mencitrakan seolah-olah di hadapan rakyat itu hebat, sementara kita tidak berbuat apa-apa, bahkan kita jauh dari rakyat. Nah, itu saya pikir agenda masa depan Maluku Utara adalah, menurut saya adalah kita butuh merumuskan jalan baru. Jalan baru yang menurut saya jalan tanpa pengkhianatan. Jalan tanpa pembohongan, jalan baru tanpa penghinaan, jalan baru tanpa diskriminatif. Jadi kita butuh jalan baru yang betul-betul abadi, dalam artian memang itu menjadi tanggung jawab dan tugas kita. Baik. Di penghujung diskusi kita ini, apa yang ingin dipesan buat masyarakat Maluku Utara, khususnya kalangan generasi muda kita yang ada di Maluku Utara? Silakan Bang. Pertama saya kira politik itu butuh semacam sebuah kesadaran untuk memastikan bahwa
kehadiran kita, suara kita, atau sikap dan perilaku kita menjadi modal masa depan. Karena itu bagi kawan-kawan anak-anak muda, saya berharap teman-teman jangan sampai buta politik, jangan sampai mudah terprovokasi ya, dengan sejumlah, tadi saya bilang, sejumlah media sosial yang banyak sekali menipu dan hoax. Kawan-kawan harus terus membangun diri bahwa kita adalah bagian dari sejarah besar Maluku Utara. Ya. Kita memiliki tanggung jawab yang sama, karena itu teman-teman harus mampu mengelola diri dengan kemampuan intelektual, dengan kemampuan moral yang kuat, yang bagus, yang baik tentu. Itu menjadi modal dasar untuk kita mari menyambung perubahan generasi akan datang. Ya. Saya dan Bung Imo dan semua teman-teman hari ini yang ada di politik ya, yang ada di kekuasaan. Karena kita kan tidak pernah hadir aji mumpung. Kita tidak muncul karena bapak kita pejabat. Saya jadi bukan karena orang tua saya pejabat, bukan jadi juga karena saya anak orang kaya, ya kan? Saya jadi juga bukan karena dukungan para oligarki misalnya. Kita ini jadi karena kerja keras. Kerja keras ya. Karena kita bina diri sejak dari sekolah sampai perguruan tinggi. Ya, kita berjibaku dengan buku, berjibaku dengan organisasi dan seterusnya. Dan kita hari ini ada begini. Nah, jadi ada kemandirian. Ya. Jadi pesan saya kepada anak-anak muda adalah teruslah berusaha, terus percaya diri, sekolah dan terus sekolah, belajar dan terus belajar. Kemudian bangun rasa peduli penting. Care kepada masyarakat yang lain penting. Ada orang susah di tetangga kita cukup banyak, di kampung kita cukup banyak, di daerah kita cukup banyak. Ada orang yang tidak bisa makan, ada orang yang tidak bisa menyekolahkan anak. Bahkan ada orang yang sakit tidak bisa ada uang untuk berobat. Meninggal beli untuk menguburkan saja sulit dan seterusnya. Dan itu nyata di hadapan kita. Karena itu saya berharap anak-anak muda kita di Maluku Utara terus membangun rasa kepedulian. Bahwa kemanusiaan itu jalan yang agung. Bagi saya politik tanpa kemanusiaan, maka dia akan lupa diri. Itu politisi yang tidak memulai dari membina diri untuk menopang karirnya dengan kemanusiaan, maka ketika berkuasa dia akan lupa akan penderitaan. Dia tuli terhadap teriakan publik rakyat, dia buta terhadap problem yang dihadapi masyarakat. Betul. Nah, saya yakin kita semua yang berakar dari politisi yang sederhana, politisi yang dari bawah, percaya bahwa perubahan itu akan bisa hadir pada kelompok kecil yang berkomitmen untuk kemajuan. Nah, ada banyak sekali anak-anak muda Maluku Utara yang secara potensial, menurut saya, memiliki masa depan yang bagus. Sayang tidak ditopang oleh sistem yang bagus. Benar. Maksud saya, sudah saatnya kiblat kebijakan itu harus mengarah kepada memupuk kepercayaan diri anak-anak muda untuk bisa bangkit menjadi politisi yang hebat, jadi pengusaha yang hebat, menjadi guru yang hebat, menjadi birokrat yang hebat. Karena kita lah yang akan menulis jalan sejarah ke depan. Saya dan Pak Imo dan teman-teman yang hari ini ada di level politik akan berakhir juga, akan pensiun juga, akan berakhir. Dan minimal jalan ini telah kita rintis, teman-teman akan menggantikan itu. Nah, karena itu teman-teman yang akan menggantikan episode sejarah ini harus juga menyiapkan diri sejak awal. Menyiapkan diri. Nah, itu pesan saya. Penting agar proses demokrasi ini tidak mengalami titik balik dan pembusukan hanya karena orang-orang yang tadi. Jadi tidak boleh ada generasi yang lahir dari gorong-gorong. Ya. Tidak boleh ada lagi generasi para politisi yang lahir hanya karena tadi itu hanya karena pencitraan. Tidak boleh ada lagi level gubernur, wali kota, bupati atau politisi apapun lahir dari transaksional misalnya. Kita harus lahir dari rakyat yang betul-betul memang tulus dilahirkan, dibesarkan oleh masyarakat karena kepedulian kita, karena komitmen kita, karena memang apa yang telah kita berbuat. Ya. Karena itu saya mengatakan begini, Pak Ibu. Bagi saya ada atau tidak ada kekuasaan
tidak penting bagi saya. Iya. Saya ada atau tidak kekuasaan, saya akan terus berbuat untuk umat dan masyarakat. Iya. Dan saya ucapkan ini dengan sadar. Dan saya buktikan itu. Bahwa saya peduli terhadap semua isu-isu kemanusiaan. Bukan karena saya anggota DPD. Betul. Ya. Betul. Saya menyebarkan Ya. banyak sekali bantuan ke semua daerah. Bukan karena saya anggota DPD. Ya. Saya selalu membantu banyak orang. Bukan karena anggota DPD. Bukan. Ada atau tidak ada kekuasaan bagi saya. Saya tak akan peduli kepada masyarakat. Karena pertama sebagai Muslim, saya meyakini doktrin itu. Bahwa manusia terbaik kata Allah dan Rasul adalah sebaik-baiknya manusia adalah manusia bermanfaat bagi manusia yang lain. Manusia yang lain. Yang kedua, bagaimana mungkin Anda mencium bau surga saat yang sama Anda tidak peduli terhadap manusia, nasib manusia yang lain. Betul. Karena itu bagi saya kepedulian itu bukan karena genggaman kekuasaan, bukan karena simbol kekuasaan, bukan karena posisi, jabatan apa, bukan. Saya peduli terhadap Palestina, saya peduli terhadap penderitaan masyarakat bukan karena pin. Betul. Saya peduli karena memang itulah manusia. Betul. Karena itu jangan kita sok peduli hanya karena kita ada jabatan. Saya mau bilang itu sebenarnya. Jangan kita merasa peduli dan mau dipuja-puji hanya karena itu. Tidak. Betul. Ya. Kalau itu sampai terjadi, maka hilanglah di mata Allah Anda sudah hilang. Ya. Dan saya pertama saya bilang saya tidak hanya bertanggung jawab kepada rakyat. Allah Maha melihat, Allah Maha menyaksikan. Betul. Saya berbohong, saya boleh berbohong kepada rakyat. Tapi Allah punya catatan kepada saya. Betul. Tentang saya. Karena itu, apa yang saya ucapkan, ya memang itu yang saya ucapkan, dan itu yang harus kita lakukan. Ya. Karena itu saya tidak mau untuk pesan kepada anak muda, jangan memulai karir dengan batu bata kebohongan. Jangan memulai membangun tradisi politik dengan berpura-pura. Ya, bahan baku pengkhianatan dan seterusnya. Pokoknya saya kira kita harus betul-betul memang care, memang betul peduli terhadap kepentingan dan bangsa kita ini. Baik, Bang Hasbi. Terima kasih banyak atas diskusi yang sangat inspiratif hari ini. Semoga apa yang Abang Hasbi sampaikan bisa menjadi motivasi bagi masyarakat Maluku Utara, khususnya kalangan generasi muda, para penonton dan pemirsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.